Terakhir, saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, keabsahan status pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ini disebut-sebut rentan dibatalkan. Kenapa? Ya? Buntut kasus dugaan kepemilikan Gibran atas akun Kaskus Fufu Fafa dan tampaknya terhadap hubungan bersama Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu belakangan kerap dispekulasikan akan berakhir dimakzulkan. Lantas, jika benar demikian, bisakah Prabowo dilantik sendirian dan menjadi pemimpin tunggal negara tanpa didampingi seorang wakil presiden terpilih? Nah, ini nanti kita lihat jawabannya dan bagaimana kasakusuk perdebatan tentang hal tersebut gitu. Nah, termasuk juga pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan ya, Unpar, Valerianus Baite Jahano kalau nggak salah ya. Beliau menjelaskan bahwa hal itu bisa saja terjadi. Tak ada ketentuan hukum yang melarang pelantikan dan kepemimpinan tunggal Presiden terpilih Republik Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya ini kita lihat Tempo merilis sebuah artikel dengan judul Mudarat Kabinet Besar Prabowo Subianto. Sebagaimana dikabarkan beberapa awak media, jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden terpilih ya Prabowo Subianto ini berkisar ada 46 pos atau bisa saja lebih daripada 46 gitu. Nah, DPR akan menetapkan jumlah komisi atau alat kelengkapan Dewan atau AKD yang disesuaikan dengan jumlah kementerian kabinet Prabowo Subianto pada hari Senin hari ini atau barangkali besok juga bakalan dilakukan gitu. Nah, hari Selasa. Dua pakar hukum tata negara menyebutkan bahwa kabinet besar Prabowo Subianto ini menimbulkan lebih banyak mudarat dibandingkan maslahat. Apa saja kerugian dan dampak dari komposisi kabinet besar tersebut kita akan nanti simak dan selesaikan bareng-bareng di reaksi video berikutnya nanti. Nah, kemudian Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, teman-teman semuanya, memberikan tanggapan sangat berkelas ya dengan mengatakan bahwa negara kita ini sangat besar, Bung, gitu. Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibandingkan pada pemerintahan periode-periode sebelumnya atau terdahulu. Menurut beliau, Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto gitu, kabinet yang gemuk ini diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti kita akan dibilang, wah kabinet Prabowo gemuk banyak ya. Ya, negara kita besar, kata Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Beliau juga mencontohkan misalnya Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk, tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28 pos kementerian. Kemudian menurut Prabowo Subianto hal tersebut terjadi gitu kan lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut. Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20-24 kementerian. Seperti itu kata Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Prabowo tidak menginginkan kondisi itu terjadi, teman-teman semuanya. Oleh karena itu, pemimpin mestinya bisa membawa dan memelihara kerukunan antar masyarakat Indonesia, antara anak bangsa, ya, semuanya lah pokoknya komplit. Beliau juga mengatakan bahwa telah mengambil sikap untuk menjunjung tinggi persatuan dengan merangkul semua kekuatan. Lewat cara tersebut, beliau berujar gitu kan, dapat terbentuk satu kolaborasi dan ketentuan kerukunan antar suku, antar masyarakat di Indonesia.
Oleh karenanya Presiden terpilih Prabowo Subianto juga berujar bahwa dirinya harus merangkul semua kelompok sehingga masing-masing pihak memiliki perwakilan dalam kabinetnya nanti. Semua kelompok harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, dari suku A, suku B, suku C, dan semuanya. Nah, bagaimana faktanya? Oke, kita lihat bareng-bareng teman-teman video berikut ini. Ini seolah-olah ini Pak Jokowi kan semacam memberi briefing gitu ya pada presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Begitulah kira-kira itu impresi yang saya lihat dari foto ini. Ya, kita mungkin bisa mengutip Shakespeare. Apa sebetulnya arti sebuah foto? Bukan apa arti sebuah nama itu. Jadi foto mau kita beri makna sebetulnya dengan cara apapun, tapi itu sekedar foto itu maksudnya. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh Pak Jokowi dengan memposting foto itu? Ya tentu memperlihatkan bahwa ada persahabatan, ada keakraban, iya, tetapi realitas tidak seperti itu. Tentu orang akan tafsirkan bahwa ya Pak Jokowi meminta ketegasan bahwa Pak Prabowo tetap akan bersama dengan pendamping dia yang adalah putra mahkota Jokowi, yaitu Pak Gibran. Kan itu intinya kan. Jadi apapun fotonya, bayangin misalnya kalau foto itu tidak ada Gibran di samping kanannya Prabowo, itu jadi aneh sebetulnya. Dan sudut pandang atau sudut kamera selalu hendak berbicara lebih banyak. Tidak disebutkan di situ bahwa ada Pak Dasko, padahal Pak Dasko terlihat di situ. Mungkin wartawan merasa nggak perlu ditafsirkan itu. Yang penting wartawan pun atau jurnalis yang membaca foto itu berasumsi bahwa ada kesempatan untuk terus mengidealkan Prabowo dan Gibran. Kira-kira itu kan. Jadi itu keinginan Pak Jokowi sebetulnya. Tetapi rakyat Indonesia punya poin yang lain bahwa tetap legitimasi Pak Prabowo akan ditagih karena di dalam 5 tahun ke depan masih ada saudara Gibran yang legitimasinya dipertanyakan oleh teman-teman supaya dia. Kan ini dasarnya kan begitu. Jadi kalau kita tafsirkan bahwa foto itu berbicara lebih banyak dari maksud Pak Jokowi, ya memang ya maksud Pak Jokowi adalah Gibran harus berada di samping Prabowo. Sementara tafsir netizen tidak boleh Gibran ada terus di samping Prabowo itu karena ada masalah dengan kelakuan, etika segala macam. Kita mau mengerti itu sebagai uraian deskriptif aja tanpa maksud untuk menafsirkan lebih lanjut. Tetapi penafsiran itu udah berlaku tanpa ada foto atau dengan segala macam foto yang bakal diedarkan oleh istana minggu-minggu ini. Itu juga akan menunjukkan bagaimana Presiden Jokowi merasa harus memastikan keadaan politik Indonesia atau keadaan Republik ini setelah yang memerintah adalah Prabowo dan yang mendampingi dia ada Gibran. Jadi tadi saya ditanya Bang Karni, makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe kata wartawan? Enggak, saya bilang Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan, cawe-cawe itu, cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini, saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan, misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi, tapi gagal. Jadi saya kira, wah ini sudah lemdak. Kejas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Ini namanya solidaritas. Ya. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Kemarin Pak Surya sudah jelaskan, seperti pernyataan beliau, seperti 2 kali kita ketemu Pak Prabowo, baik di Nasdem Tower maupun di Kertanegara, kita mendukung sepenuhnya pemerintahan ini. Kita berkepentingan pemerintahan ini sukses, tapi atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita,
pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet. Pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini. Oke? Berarti sudah diminta dan menolak untuk masuk atau gimana? Bukan menolak dan diminta. Pak Prabowo pernah bilang, Nasdem kok belum kasih masuk nama, kita diam aja. Jadi bukan soal menolak atau menerima, tetapi sikap Nasdem adalah memberi kontribusi lain selain menempatkan orang di kabinet. Bang. Masuk, ya kan ada sekarang susunan kabinet, ternyata susunan kabinet itu loh. Rak. Direknya macam-macam itu. Okay. Tapi memang asal katanya kan kabinet. Kabinet memang. Tapi begini. Kalau yang bakal ngompor-ngomporin udah ada nih sini. Udah ada. yang pegang data-data yang harus diverifikasi ada. Oke. Okay. Tapi yang akan memverifikasi kita sapa juga ya. Ada Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat pagi Bang Anin. Assalamualaikum. Halo Bang Anin, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Arif Fadil, Maria Segap, Bang Ege, halo. Mas Adi, para penggemar terkenal di dunia dan akhirat. Ini betul Pak, ini dunia dan akhirat. Kalau saya di dunia sepak bola aja lah. Oke, Bang Anil sudah siap ya di fit and proper oleh Bang Ege dan Mas Adi ya? Ini calon menteri kan ya, Bapak ini? Calon menteri. Iya, benar. Oke. Kalau Bapak ini nggak masuk, Bang. Kalau Bapak ini nggak menteri keterlaluan. Enggak, bukan begitu. Kata Bang Daniel, kalau sering disebut sebagai calon menteri, makin banyak yang nggak suka katanya. Oh iya benar. Jadi bagusnya nggak usah disebut tiba-tiba ada gitu ya. Tiba-tiba ada. Oke, Bang. Sayang penampilan udah rapi kayak gini tapi aduh gila. Udah pakai peci hitam, udah pakai. Nih, bukan mau jadi menteri. Wali nikah. Enggak, kalau ini kan sudah berapa tahap kesetiaan pada Pak Prabowo tuh 10 tahun lagi. Garda terdepan ya kan. Dalam keadaan yang paling susah. Dia tetap. Ini kok jadi promosi Bang Daniel. Harus. Kalau ini harus. Kita bagus Bang Daniel. Jadi kalau kita lihat benar tidak sih katanya sudah banyak nih nama-nama yang udah beredar itu sudah dipanggil oleh Pak Prabowo untuk kemudian nanti dilantik 21 Oktober. Ya, pertama begini, usulan kan pasti banyak ya, baik itu dari tokoh, dari partai politik tentu, karena partai politik pengusung otomatis akan mengusulkan semua calon menteri yang mereka inginkan, misalnya ingin mereka tertarik dan sebagainya, pun demikian dari ormas, bahkan dari kelompok masyarakat dan sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar, artinya ada harapan. Banyak orang yang sedang berharap juga kemudian menjadi salah satu menteri atau wakil menteri dan sebagainya. Nah, tapi pada prinsipnya kan pada akhirnya Pak Prabowo harus menseleksi sendiri siapa yang kira-kira akan membantu beliau nanti 5 tahun ke depan. Dan proses seleksi itu Bang Daniel, seleksi berdua ya? Terus berjalan. Bang Daniel, seleksinya berdua karena Gibran mengatakan ikut diajak. Pak Prabowo, ini kan hak prerogatif Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo menseleksi dari semua usulan, baik usulan siapapun itu. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan ini semuanya akan bisa membantu beliau dengan syarat-syarat yang sering saya sebutkan. Pertama integritas, kemudian kompetensi, kemudian ketiga loyalitas. Oke, Bang Daniel, Wapres terpilih juga kemudian ikut menseleksi tidak? Itu pertanyaan Bang Ege tadi. Enggak, kalau di media disebutkan Pak Gibran ikut diajak diskusi. Enggak. Ini Bang Ege mau nanya, cuman hanya bertanya ikut diajak diskusi atau ikut menyisipkan yang diarahkan oleh bapaknya gitu misalnya. Itu kan nanti terbawa dengan sendirinya. Silakan Bang Ege jawab. Diskusi. Kan itu diskusi. Nanti ada hal-hal yang bisa betul demikian, Bang. Bang Ege jangan memecah belah. Bukan, saya menyatukan. Bang Anin jawab, Bang Anin. Loh, kalau begitu menyatukan malah kan? Oh, iya. Ini suka begitu. Ya, tentu Pak Prabowo ikut berdiskusi mengajak diskusi semua pihak ya, termasuk ya Mas Gibran ya yang beliau yang akan membantu Pak Prabowo ya dalam tugas-tugas kepresidenan nanti. Jadi apakah tugas nanti wakil presiden nanti seperti apa, tentu itu adalah sepenuhnya wewenang Pak Prabowo sebagai presiden, dan itu juga sering disampaikan oleh Pak Prabowo kepada media ketika ada pertanyaan yang apa tugas khusus yang akan diberikan kepada Wapres, tapi sepenuhnya ada di tangan Pak Prabowo. Oke.
Oke. Ini kita gosip yang ini. Langsung ke kompornya. Saya sambung sedikit, bukan kompor nih, karena Mas Gibran menyatakan selamat bergabung PKS dalam kabinet. Itu ada loh kalimat itu kemarin. Artinya udah pasti masuk lah nama-nama. Artinya dia tahu dalam diskusinya. Nah, Bang Ege tahu nggak siapa nama-namanya yang dari PKS? Nggak tahu. Ya, Bang. Dhanil pasti tahu. Tahu ya? Kalau Mas Adi tahu nggak? Saya nggak tahu, yang tahu mungkin Pak Prabowo ya, yang paling tahu tentu Pak Prabowo, kan kemarin baru bertemu dengan PKS, tapi yang jelas Pak Prabowo hari ini berusaha meramu kabinet Indonesia yang unsur keindonesiaannya itu kuat. Unsur keindonesiaan yang kuat saya maksud itu adalah tentu adalah merepresentasikan secara demografis, geografis, etnisitas dan sebagainya. Kemudian kedua ya itu partai politik pasti otomatis dengan syarat tadi integritas, kompetensi dan loyalitas. Oke, Mas Adi. Adi. Gimana? Ayo dong, tolong dikonkretkan apa yang disampaikan oleh Bang Anin ini nih. Unsur keindonesiaan kuat. Kalau saya melihat dua hal ya, partai-partai yang akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto atau yang sejak awal berkoalisi atau yang kalah ikut berkoalisi, pastinya menyodorkan nama-nama. Itu yang pertama pasti. Kalau kita mau sebut satu-satu, misalnya dari partai pemenang Pilpres dan pengusungnya, kan sudah mulai muncul. Ada nama Syafri Samsudin, kemudian ada siapa namanya, Mardiono, Bang Dasko, mungkin juga Pak Wakil Ketua DPR. Kemudian Pak Muzani, itu kan nama-nama elit. Kemudian Sugiono maksud saya, kemudian ada siapa namanya, calon Mensesnek katanya itu, Prasetyo Hadi, dan seterusnya dan seterusnya. Geng Tarnus ya, gitu ya? Ya, kan dulu memang sempat disinggung juga bahwa alumni Tarnus itu juga sangat potensial. Karena yang bicara ini adalah orang pentingnya Prabowo. Itu kan nama-nama yang menurut saya tingkat kemelesatannya itu agak sulit. Sulit dalam arti ini hampir bisa dipastikan. Tinggal kira-kira siapa. Nah, kalau Golkar kan ini adalah perpaduan dari antara menterinya Jokowi dan partai pengusungnya Prabowo. Ada Bahlil di situ, yang muncul namanya kan Mutia Hafid. Kemudian Mutia Hafiz, Dito juga muncul namanya. Agus Gumiwang kan orangnya Jokowi semua. Belakangan muncul nama yang terbaru, ada nama Maman Abdurrahman, ada Nusron Wahid, karena Nusron ini adalah kader Golkar yang kemudian menjadi salah satu tim sukses kan, pemenangan Prabowo. Itu kan nama-namanya. Kalau PAN itu yang saya kira hampir bisa dipastikan. Iya, kalau hampir bisa dipastikan itu pasti ketua umum mereka Zulkifli Hasan, kemudian Edi Suparno, Yandri, itu kan tiga nama yang paling menguat. Yang mungkin nanti orang akan berdebat ini soal bagaimana portofolio kementeriannya. Kalau Bang Erick Thohir dari partai apa? Nah, kalau Bang Erick Thohir ini nanti yang ketiga sebenarnya ini memenuhi unsur orang-orangnya Jokowi. Kan kemarin kita dulu PAN ya, dulu PAN loh. Masih kali kan? Dekat, masih ya? Dekat. Enggak, waktu mengajukan cawapres ke Bu Mega, oh iya, itu PAN kan? Lewat PAN. Yang memberikan karpet saat itu adalah PAN. Nah, ada juga kan yang dari unsur-unsur menterinya Pak Jokowi yang kemudian kita bisa sebut begitu banyak kan. Erick Thohir juga masuk di situ. Makanya tidak mengherankan kalau banyak dari menterinya Pak Jokowi akan kembali jadi menterinya Prabowo. Adalah orang-orang yang kemudian kita sebut itu. Ada Pak Pratikno. Iya. Nanti di kabinetnya Prabowo. Iya kan sudah disebut dan semakin menguat. Selama ada unsur Pak Jokowi dan Gibran di situ, tentu orang-orang yang teridentifikasi kalau sebagai dia orang ngomong dianggap menyatukan. Maunya apa ini? Kalau Demokrat mungkin muncul nama pasti ya AHY. Kemudian sekjen partainya Pak Tafur Rifki Harsa. Iya betul. Muncul juga ada nama Herman Hairon dan seterusnya. Ini kan nama-nama yang PKB bagaimana? Nah, PKB kan katanya tidak mengusulkan kader, tapi kalau diminta katanya menak. Nih kalau saya ya, kalau bagian ini saya cuma mengingatkan Bapak kita ini, Mas kita ini kalau di televisi itu kadang-kadang kan suka Anda yang perubahan dan lain-lain itu jangan minta jatah di kabinet. Itu menyatukan itu, Bang. Apa? Menyatukan. Itu enggak. Itu mengingatkan bahwa dulu kan Anda ngusung-ngusung perubahan. Waduh, sekarang kok minta di kabinet gitu loh. Dia ngingetin nggak bisa itu katanya. Kan gitu kan ngaku kan banyak itu. Haram hukumnya. Tuh. Itu menyatukan. Kalau Anda bagian, karena nama Anda pun juga beredar loh, Bang. Bahkan ada nama Anda. Effendi Ghazali. Hati-hati di situ. Anda dipanggil nggak sama Pak Prabowo? Yang pertama Effendi di situ. Coba lihat.
Tendi. Ghazali. F-Tendi. Enggak, ini F-Tendi Ghazali. Saya udah lihat F-Tendi. F-Tendi. Itu berarti keluarga besar Tenda, Tendi, dan lain-lain. Itu F-Tendi namanya yang itu. Coba aja, coba. Berarti bukan ya Bang, nggak ya? Belum dipanggil ya? Mas Daniel, saya nggak ada dipanggil. Kita konfirmasi ya. Iya, saya nggak ada dipanggil. Bisa diusulkan. Kita ke Bang Anin ya Bang. Kami akan kembali saat lagi Bang Anin. Ditahan dulu Pak.